Seringkali ia hanya makan nasi dengan garam agar uangnya cukup untuk membeli vitamin bayi. Di malam hari, ia berbisik pada janinnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Rani hanyalah seorang buruh cuci yang tinggal di gang sempit. Dunianya terasa cerah saat ia mengenal Aris, seorang pria dari keluarga kelas menengah yang menjanjikan masa depan indah. Namun, pelangi itu pudar saat Rani menunjukkan alat tes kehamilan garis 2. Bukannya pelukan, Rani justru mendapat cacian. Keluargaku tidak akan pernah menerima menantu miskin sepertimu. Apalagi sekarang kamu hamil. Singkirkan kandungan itu atau jangan pernah cari aku lagi, ucap Aris dingin. Rani terisak, memeluk perutnya yang masih rata. Ia kehilangan kekasihnya, tapi ia bersumpah tidak akan kehilangan bayinya. Langit sore itu tampak abu-abu, seolah-olah ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti hati Rani. Di sebuah taman kecil yang mulai sepi, ia duduk meremas ujung bajunya yang sudah mulai pudar warnanya. Di hadapannya, Aris berdiri dengan wajah tegang, menghindari tatapan mata Rani. Rani menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sebuah benda kecil dari tasnya dan meletakkannya di atas bangku taman. Aris, aku hamil. Sudah masuk minggu ke-8, ucapnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Hening sejenak. Aris menatap benda itu dengan tatapan tidak percaya, yang kemudian berubah menjadi kemarahan yang tertahan. Ia tidak mendekat untuk memeluk Rani, justru melangkah mundur satu tapak. Apa kamu bilang? Kamu tahu sendiri bagaimana keadaan kita sekarang, Rani, jawab Aris dengan nada bicara yang tiba-tiba menjadi dingin. Aku tahu kita sulit, tapi ini anak kita, Riz. Aku hanya butuh kamu ada di sampingku. Rintih Rani, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aris tertawa sinis, sebuah tawa yang menyayat hati Rani. Anak kita? Rani, sadarlah. Ibuku sudah menjodohkanku dengan anak rekan bisnisnya. Mereka tidak akan pernah menerima perempuan miskin sepertimu, apalagi dalam kondisi seperti ini. Kamu hanya akan menghancurkan masa depanku. Rani terpaku. Kata-kata itu terasa lebih tajam daripada sembilu. Ia tidak menyangka pria yang selama ini berjanji melindunginya bisa berubah menjadi orang asing dalam sekejap. Lalu, bagaimana dengan janin ini? Tanya Rani lirih. Aris memalingkan wajah, menatap ke arah jalan raya yang mulai ramai. Itu urusanmu. Singkirkan kandungan itu jika kamu masih ingin hidup tenang. Jangan pernah cari aku lagi, dan jangan pernah muncul di depan keluargaku. Kita selesai sampai di sini. Tanpa menoleh lagi, Aris melangkah pergi meninggalkan Rani yang terduduk lemas di bangku taman. Hujan mulai turun membasahi bumi, menyamarkan air mata yang mengalir di pipi Rani. Di tengah dingin yang menusuk, ia memeluk perutnya sendiri, menyadari bahwa mulai detik ini, ia benar-benar sendirian. Bulan-bulan berikutnya adalah perjuangan fisik dan batin. Tanpa suami di sisi, Rani menanggung beban ganda, perut yang kian membesar dan pandangan sinis tetangga. Ia bekerja hingga larut malam, mengucek pakaian orang lain demi mengumpulkan receh demi receh untuk biaya persalinan. Seringkali ia hanya makan nasi dengan garam agar uangnya cukup untuk membeli vitamin bayi. Di malam hari, ia berbisik pada janinnya, "Maafkan ibu, nak. Ayahmu tidak menginginkan kita, tapi ibu akan mencintaimu untuk 2 orang." Waktu berlalu dengan lambat bagi Rani. Perutnya kini mulai membuncit, sebuah tanda kehidupan yang semakin nyata sekaligus beban yang harus ia sembunyikan dari pandangan tetangga yang gemar bergunjing. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Rani sudah bangun untuk mengambil cucian dari rumah ke rumah. Rasa mual seringkali menyerang di tengah aktivitasnya mengucek pakaian yang menumpuk. Namun, Rani tidak punya kemewahan untuk beristirahat. Ia harus menahan rasa pening di kepalanya, sambil terus memeras kain-kain berat demi upah yang tak seberapa. "Rani, kamu kelihatan pucat sekali. Apa kamu sakit?" tanya Bu RT suatu hari saat melihat Rani menjemur pakaian. Rani hanya memaksakan senyum tipis sambil menyeka keringat di dahinya. "Hanya kurang tidur saja, Bu. Banyak pesanan cucian belakangan ini," jawabnya berbohong. Ia belum siap menghadapi penghakiman dari lingkungan sekitarnya jika mereka tahu ia hamil tanpa seorang suami. Malam hari adalah saat yang paling berat.
Di dalam kamar kontrakannya yang sempit dan hanya diterangi lampu pijar kuning, Rani sering duduk termenung di lantai. Ia menghitung sisa uang di dalam kaleng biskuit bekas, tabungan yang ia siapkan untuk biaya persalinan nanti. Jumlahnya masih sangat jauh dari cukup. Pernah sekali ia mencoba melewati rumah Aris, hanya untuk melihat apakah ada sedikit rasa peduli dari pria itu. Namun, dari kejauhan, ia melihat tenda besar terpasang di halaman rumah Aris. Suara musik terdengar riuh, dan Aris tampak tertawa bahagia di samping seorang wanita cantik dengan pakaian mewah. Rani segera berbalik arah. Dadanya sesak, bukan hanya karena cemburu, tetapi karena kenyataan pahit bahwa pria itu benar-benar telah membuangnya dan calon anaknya demi harta dan martabat. Ia mengelus perutnya yang menegang, berjanji di dalam hati bahwa ia tidak akan pernah memohon lagi kepada pria itu. "Kita hanya punya satu sama lain, Nak," bisiknya pelan di tengah kesunyian malam. "Ibu tidak akan membiarkanmu menderita, meski ibu harus bekerja sampai tulang ini rapuh." Saat kontraksi hebat datang, Rani harus berjalan kaki sendirian menuju puskesmas karena tak punya biaya untuk ambulans. Di ruang persalinan yang dingin, tanpa genggaman tangan suami, ia berjuang hidup dan mati. Ketika suara tangis bayi laki-laki pecah, seluruh rasa sakit Rani menguap. Bayi itu lahir sehat meski ibunya kekurangan gizi. Namun, di balik kebahagiaan itu, terselip kekhawatiran. Bagaimana ia bisa menghidupi anaknya sendirian dengan status tanpa suami dan tanpa harta? Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Di tengah kesunyian kamar kontrakannya, Rani terbangun karena rasa sakit yang luar biasa menjalar dari pinggang hingga ke perut bawahnya. Ia tahu waktunya telah tiba. Dengan napas tersengal, ia meraih tas kecil berisi perlengkapan bayi yang sudah ia siapkan berbulan-bulan lalu. Tidak ada mobil yang bisa ia sewa, dan uang di kaleng biskuitnya harus ia simpan untuk biaya perawatan nanti. Dengan sisa tenaga yang ada, Rani berjalan keluar menembus hujan, memegangi dinding gang untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Setiap beberapa langkah, ia berhenti sejenak, mengatur napas sambil merintih pelan saat kontraksi datang menyerang. Sesampainya di puskesmas terdekat, baju Rani sudah basah kuyup. Seorang bidan segera membantunya naik ke atas tempat tidur persalinan. "Mana suaminya, Bu? Ada keluarga yang bisa dihubungi?" tanya bidan itu dengan nada khawatir. Rani hanya menggeleng lemah. "Saya sendiri, Bu," jawabnya singkat di tengah rasa sakit yang memuncak. Proses persalinan itu terasa seperti peperangan panjang bagi Rani. Ia merasa tenaganya nyaris habis karena kurangnya asupan makanan bergizi selama kehamilan. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, bayangan wajah Aris yang menghinanya kembali muncul. Kemarahan itu ia ubah menjadi kekuatan untuk terus mengejan. "Sedikit lagi, Bu. Ayo, dorong sedikit lagi," seru bidan memberi semangat. Tepat saat adzan subuh mulai berkumandang dari kejauhan, sebuah tangis kencang memecah kesunyian ruangan itu. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia dengan selamat. Bidan meletakkan bayi merah itu di atas dada Rani. Sentuhan kulit bayi yang hangat itu membuat pertahanan Rani runtuh. Ia menangis terseduh-seduh, menciumi kening putranya yang memiliki fitur wajah sangat mirip dengan pria yang telah membuangnya. Namun, di matanya, bayi ini bukan lagi bagian dari Aris. Bayi ini adalah miliknya sepenuhnya. "Selamat datang, Nak. Maafkan ibu karena kamu harus lahir di tempat sederhana ini," bisik Rani. Meski tubuhnya sangat lemah, ada secercah tekad baru di matanya. Ia tahu, setelah ini perjuangannya akan jauh lebih berat, namun ia tidak lagi merasa sendirian. 1 bulan setelah melahirkan, Rani kembali bekerja mengantarkan cucian. Saat itu, ia hampir pingsan karena kelelahan di depan gerbang sebuah rumah megah milik Pak Adrian, seorang pengusaha properti yang baru pindah. Adrian melihat Rani yang menggendong bayinya sambil menenteng tas plastik berat berisi pakaian bersih. Tersentuh oleh kegigihan Rani, Adrian mulai sering memesan jasa cuci darinya, bahkan memberikan bantuan lebih. Suatu hari, Adrian berterus terang, "Saya kagum dengan ketulusanmu merawat anak ini sendirian. Saya sudah kehilangan istri saya bertahun-tahun lalu dan tidak memiliki anak. Maukah kamu membangun keluarga bersamaku? Aku ingin menjadi ayah bagi putramu." 2 bulan telah berlalu sejak persalinan itu. Tubuh Rani kian kurus karena harus membagi waktu antara mengurus bayinya, yang diberi nama Fajar,
dan bekerja ekstra keras. Hari itu, cuaca sangat terik. Rani berjalan menyusuri kawasan perumahan elit dengan keranjang cucian di tangan kiri dan Fajar yang terlelap dalam gendongan kain di dada kanannya. Langkah kaki Rani mendadak goyah. Kepalanya berputar hebat karena ia belum sempat sarapan sejak pagi. Tepat di depan sebuah gerbang hitam yang menjulang tinggi, pandangannya menggelap. Ia terduduk lemas di aspal, berusaha melindungi kepala Fajar agar tidak terbentur. "Ibu, Anda tidak apa-apa?" Sebuah suara berat dan tenang terdengar dari balik gerbang. Seorang pria paruh baya namun terlihat sangat bugar dan berwibawa keluar dari rumah itu. Ia adalah Pak Adrian. Melihat kondisi Rani yang memprihatinkan, ia segera memanggil asisten rumah tangganya untuk membantu Rani masuk ke dalam teras rumahnya yang sejuk. Setelah diberi segelas air hangat dan sedikit makanan, kesadaran Rani pulih sepenuhnya. Ia merasa sangat malu dan terus meminta maaf karena telah mengganggu. "Maafkan saya, Tuan. Saya hanya sedikit pusing. Saya akan segera pergi," ucap Rani sambil berusaha berdiri. Adrian menatap Rani dengan saksama, lalu beralih menatap bayi kecil yang mulai terbangun di gendongan Rani. "Anda bekerja membawa bayi dalam cuaca sepanas ini? Di mana suami Anda?" tanya Adrian tanpa nada menghakimi, melainkan dengan rasa ingin tahu yang tulus. Rani menunduk dalam, butiran air mata jatuh ke pipinya. "Saya tidak punya suami, Tuan. Saya bekerja sendiri untuk menghidupi anak saya." Adrian terdiam cukup lama. Ia adalah seorang duda kaya yang telah kehilangan istrinya karena sakit bertahun-tahun lalu dan tidak dikaruniai keturunan. Kesuksesannya di dunia properti terasa hampa karena ia tidak memiliki siapapun untuk berbagi. Melihat kegigihan Rani yang tetap berusaha jujur bekerja meski dalam keadaan sulit, sesuatu di dalam hati Adrian tergerak. "Jangan panggil saya Tuan, panggil saja Adrian," ucapnya lembut. "Mulai besok, Anda tidak perlu berkeliling lagi. Kirimkan semua cucian dari kantor saya ke sini, dan saya akan membayar Anda dengan upah tetap yang layak. Saya ingin Anda fokus mengurus anak Anda dengan baik." Rani tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pertemuan yang diawali dengan keletihan itu ternyata menjadi pintu pertama yang dibuka Tuhan untuk mengubah jalan hidupnya. Rani sempat ragu, merasa dirinya tidak pantas bersanding dengan pria sekaya Adrian. Namun, Adrian membuktikan niatnya dengan tulus, menghormati Rani bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai wanita yang hebat. Mereka akhirnya menikah secara sah. Keajaiban terjadi saat Aris, pria yang membuang Rani, ternyata bekerja di salah satu perusahaan milik Adrian. Aris tertegun melihat Rani turun dari mobil mewah dengan penampilan anggun, menggendong anak yang dulu ia tolak, di samping bos besarnya. Rani hanya melempar senyum tipis, bukan senyum dendam, melainkan senyum syukur. Ia membuktikan bahwa kemiskinan dan status tidak menghalangi Tuhan untuk mengangkat derajat seseorang. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan di depan gerbang itu. Hubungan Rani dan Adrian berkembang jauh melampaui sekadar majikan dan pekerja. Adrian jatuh cinta pada ketulusan dan keteguhan hati Rani, sementara Rani menemukan sosok pelindung yang selama ini ia mimpikan. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah dalam sebuah perayaan yang hikmat namun elegan. Kini, Rani bukan lagi buruh cuci yang kumal. Ia berdiri dengan anggun mengenakan kebaya putih sutra, menggandeng Fajar yang kini sudah bisa melangkah kecil dan tampak menggemaskan dengan setelan jas mini. Suatu sore, Adrian mengajak Rani menghadiri peresmian proyek apartemen terbaru milik perusahaannya. Di sana, banyak pengusaha dan staf kantor berkumpul. Saat mereka berjalan menuju panggung utama, langkah Rani terhenti. Di barisan kursi staf bagian belakang, ia melihat sosok yang sangat ia kenali. Itu Aris. Pria itu tampak kuyu, mengenakan seragam karyawan biasa. Wajahnya seketika pucat saat melihat siapa yang berjalan di samping pemilik perusahaan besar itu. Aris menatap tidak percaya pada Rani yang kini terlihat begitu berkelas, dan lebih terkejut lagi saat melihat anak laki-laki yang digandeng Adrian. Adrian yang menyadari perubahan raut wajah istrinya, merangkul bahu Rani dengan mesra. "Ada apa, sayang? Kamu mengenal salah satu staf di sini?" tanya Adrian dengan suara yang cukup terdengar oleh orang di sekitar mereka. Rani menatap Aris selama beberapa detik. Tidak ada lagi rasa benci atau sakit hati yang menggebu-gebu, hanya ada rasa syukur yang mendalam. Ia teringat bagaimana Aris membuangnya karena ia miskin,
Namun kini keadaan berbalik sepenuhnya. Tidak, aku hanya merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Tapi mungkin aku salah orang, jawab Rani dengan tenang dan suara yang stabil. Aris hanya bisa menunduk dalam, tidak berani mengangkat wajahnya. Ia harus menelan kenyataan pahit bahwa anak yang dulu ia tolak dan wanita yang ia rendahkan, kini berada di posisi yang jauh di atasnya. Rani melanjutkan langkahnya dengan mantap mendampingi suaminya. Ia telah memaafkan masa lalu, namun ia tidak akan pernah melupakannya. Di atas panggung, di bawah cahaya lampu yang terang, ia menyadari bahwa kemiskinan memang bisa membuat seseorang ditinggalkan. Namun ketulusan dan kesabaran akan membawa seseorang ke tempat yang paling terhormat. Hidupnya yang dulu mendung, kini telah benar-benar menemukan fajar yang baru.